Shalom sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita hari ini terambil dari Filipi pasal yang ketiga ayat 13 hingga 15. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang tengah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Episode ini berjudul Selangkah Lagi untuk Menang. Raden Ajeng Kartini dalam suratnya menuliskan, jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba. Jangan biarkan penyesalan datang karena kamu selangkah lagi untuk menang. Kalau istilah selangkah lagi untuk menang, jangan pernah menyerah. Di dalam istilah kita sekarang ini, kita katakan keep pressing on. Keep pressing on. Ayo maju terus. Jangan mundur. Pesan yang sama dari apa yang dikatakan oleh Raden Ajeng Kartini, itu juga yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi berkenaan dengan apa yang sedang dia hadapi demi membawa berita Injil. Rasul Paulus yang dipanggil untuk pergi membawa Injil kepada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Paulus terus menjelajah ke seluruh wilayah Asia kecil yang sekarang adalah Turki modern. Sebagai hasilnya, setiap perjalanan dia walaupun begitu banyak tantangan bahkan hampir mati, tetapi setiap tempat yang dia kunjungi menghasilkan jemaat-jemaat, gereja-gereja dilahirkan. Sekalipun sekali lagi saya katakan harus dibayar dengan penderitaan. Bahkan nats renungan kita yang baru saja kita baca itu sedang ditulis dari penjara di Roma. Mengapa Paulus tidak berhenti dan menyerah saja dengan semua tantangan yang ada? Ayat 14 menjelaskan alasan Paulus. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Paulus melihat tujuan Allah bagi dirinya adalah memberitakan Injil Yesus Kristus kepada bangsa yang bukan Yahudi. Dia terus mencoba. Sekalipun begitu banyak tantangan, dia terus berusaha memperluas pengaruh Injil kepada bangsa-bangsa. Walaupun seolah-olah di dalam surat ini, langkahnya terhenti di penjara. Dia sedang menunggu kasasi untuk hukuman mati yang telah dijatuhkan kepada dia. Tetapi ia tetap sadar, Injil tidak akan pernah berhenti. Bahkan dalam pemenjaranya itu dia memanggil Timotius, anak rohaninya. Dia memanggil Markus yang dulu juga menyertai dia. Lalu di situ mereka berusaha bersama dengan Lukas, berusaha untuk memikirkan bagaimana memperluas pekerjaan Tuhan. Dengan kata lain, tidak ada waktu buat dia untuk menangisi dirinya. Tidak ada waktu buat dia untuk menyerah kalah. Dia terus melanjutkan sekalipun mungkin badannya makin lama makin menderita. Apa yang diharapkan? Upah apa sebenarnya yang dia inginkan? Ternyata Paulus mengatakan dalam surat-suratnya bahwa upahnya bukanlah dia mengincar jabatan materi. Dia bukan mengincar posisi. Dia bukan mengincar kenyamanan. Tetapi dikatakan upahnya ialah memberitakan Injil. Seperti yang dikatakan atau dituliskannya kepada jemaat di Korintus. Dikatakan bahwa kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Wah, ini kelihatan sekali bahwa motivasi Paulus bukan uang. Apa yang dia lakukan bukan semata-mata popularitas. Karena gak populer. Berita ini gak populer. Tapi dikatakan, ini bukan karena tugas penyelenggaraan yang aku inginkan.
tapi karena Tuhan percayakan kepadaku. Demi tujuan itulah ia menjadi suatu pribadi yang tidak terhentikan. Pribadinya makin lama makin kuat untuk mengatakan, saya tidak akan pernah menyerah, saya tidak akan pernah berhenti. Baik ancaman maut sekalipun, tidak bisa menghentikan dia. Itu sebabnya dia katakan, apa yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus? Pedang, kemiskinan, kekurangan, ketelanjangan, bahaya maut, bahkan kuasa-kuasa kegelapan sekalipun, kuasa roh jahat, kemarin, sekarang, akan datang, semua tidak ada dikatakan yang bisa memisahkan dia dari kasih Kristus. Itu yang menjadi keinginan dan tujuannya. Hal kedua yang menjadi tujuannya adalah mahkota, panggilan sorgawi, yaitu mahkota yang disediakan bukan hanya karena dia bertahan di dalam Yakobus 1:12, bertahan di dalam penderitaan, tapi juga di dalam membawa Injil, membawa orang-orang kepada Kristus. Ini ada upahnya, saudara. Upah dari memberitakan kabar baik. Satu hal yang harus kita renungkan dan kita perlu upayakan. Kita memperoleh mahkota karena pemberitaan Injil. Nah, sikap pantang menyerah dan pantang mundur ini merupakan karakter Kristus yang perlu kita kembangkan, kita bangun di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Yesus sendiri tidak menyerah. Pada waktu dia selangkah lagi menuju salib, kita tahu begitu banyak tekanan yang dia hadapi sebelum dia ke salib. Taman Getsemane. Orang-orang yang berusaha menahan dia untuk, bahkan muridnya yang terdekat Petrus berusaha mengatakan, Tuhan kau tidak akan pergi dan disalibkan. Tapi justru dia mengatakan, menolak bujukan Petrus. Enyahlah engkau iblis, kau tidak tahu kehendak Allah. Murid-murid, bahkan keadaan stres yang dia alami untuk mencapai tujuan itu. Bahkan penderitaan demi penderitaan, salib yang harus dia pikul, setapak demi setapak di dalam Via Dolorosa itu, sungguh membuat dia bisa mengatakan, saya menyerah, I give up. Tapi yang perlu kita tangkap dari apa yang Yesus kerjakan, bahwa Yesus tetap fokus kepada pekerjaan dan rencana. Karena kalau Yesus tidak sampai ke dalam penyaliban, tidak ada satupun pengharapan kepada semua manusia untuk bisa diselamatkan. Yesus dengan tekun menanggung penderitaan itu sebagai ganti sukacita yang akan disediakan kepada dia, yaitu keselamatan orang-orang yang percaya kepada dia. Jadi yang perlu kita lakukan sebagai bangsa yang sudah mendapatkan kemerdekaan ini, sebagai bangsa yang diwariskan visi untuk menggenapi menjadi bangsa yang adil makmur, yang sejahtera, Indonesia yang maju, Indonesia yang akan menjadi suara kepada bangsa-bangsa lain. Apa yang kita perlu lakukan? Kita terus mencoba melangkah mencapai tujuan dengan pandangan kepada visi. Fokus apa yang Tuhan sudah siapkan sebagai tugas penyelenggaraan kepada kita. Rasul Paulus menginginkan para pembaca suratnya serta kita yang hidup di abad ke-21 ini untuk memiliki pikiran dan pandangan yang sama. Kita tidak boleh berhenti mencapai garis akhir pertandingan iman kita selama hayat masih dikandung badan. Itu pernyataan yang luar biasa. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia. Setia bukan hanya kepada NKRI, tapi juga yang lebih penting, setia kepada panggilan kita. Panggilan surgawi yang akan kita pertanggungjawabkan kepada Bapa Surgawi di surga kelak. Panggilan menggenapi amanat agung, menjadikan segala bangsa murid-murid Kristus. Jadi kalau hari ini kita mencoba untuk melakukan hal yang benar bagi Kristus dan masih belum melihat hasilnya, jangan menyerah. Jangan menyerah. Keep pressing on. Keep pressing on. Mari kita selangkah terus. Selangkah lebih maju lagi. Selangkah lebih maju lagi. Karena satu kali pasti akan terjadi. Kemenangan akan kita peroleh. Galatia 6 ayat 9 berkata, kiranya menjadi pendorong semangat kita. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Jangan menyerah. Jangan jemu-jemu.
untuk terus mencoba. Akan datang waktu. Dan ketika itu datang, kita akan memulai. Bapa di sorga, aku bersyukur. Yesus tidak menyerah demi menyelamatkanku dari kebinasaan. Tolonglah aku Tuhan untuk memiliki semangat pantang mundur dan pantang menyerah. Mengarahkan pandanganku hanya kepada tujuan yang Engkau telah tetapkan bagiku. Tugas penyelenggaraan yang harus aku ambil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.